Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun langsung ke lumpur untuk membantu evakuasi jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu 24 Januari siang. Bersama petugas gabungan, Deddy ikut mengangkat 3 jenazah yang tertimbun material longsor sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran akses menuju lokasi sangat sulit hingga kedalaman lumpur. Bahkan material longsor berupa tanah, kayu, dan bebatuan membuat pergerakan petugas harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Posisi korban diketahui terkubur cukup dalam dan terjepit di antara reruntuhan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan duka cita mendalam atas bencana tanah longsor. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa serta puluhan rumah warga terdampak akibat material longsor. Di tengah proses pencarian dan evakuasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba di lokasi bencana. Pria yang akrab disapa KDM itu langsung turun ke area longsor dan ikut membantu proses evakuasi bersama petugas serta relawan. Kehadiran orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut menjadi bentuk empati dan kepedulian terhadap para korban bencana. Lantas, Deddy berharap para korban meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia sebagai bentuk perhatian dan dukungan. Selain itu, Deddy menekankan pentingnya langkah mitigasi bencana yang lebih serius di seluruh tingkatan pemerintah. Thấy đi có mong đồ gì. Saya berada di Bandung Barat di lokasi bencana. Ini lagi penampilan mayat, susah diambilnya. Lokasinya berubah. Asalnya areal hutan pegunungan, semuanya jadi kebun sayur dan kebun bunga. Ini mungkin salah satu faktor penyebab longsor ya. Lagi pengambilan aja. Semoga seluruh masalah ini bisa selesai dan semoga kita dijauhkan dari bencana. Lagi di lokasi bencana, masih banyak mayat yang belum bisa diangkat. Problem ini adalah perubahan lahan. Ini sudah berubah semuanya jadi kebun sayur dan tanaman bunga. Sudah habis, di atasnya bukit, di sini ada aliran sungai.
Proses evakuasi. Ya, pasti proses evakuasinya mengalami kesulitan ya, karena satu, tanahnya kan bertumpuk dan potensi orang bisa tenggelam ke tanah, sehingga kita harus hati-hati. Yang keduanya, posisi orang kan lagi tidur, karena lagi tidur tergulung oleh kasur, tergulung oleh selimut, kemudian datang pohon, datang batu, kemudian ada dalam sela-sela batu dan pohon itu. Jadi memang agak sulit, tapi mudah-mudahan nanti cara bertahap bisa diangkat. Update terakhir berapa yang sudah ditemukan, Pak? Tadi kan yang lebih dulu 5, sekarang 1, 3. Iya, 3. Tadi 3, sekarang 1, 4. Katanya di sana ada 2. Ya. Totalnya berapa? Ya hitung aja. Yang belum ditemukan, Pak, informasinya, Pak? Nah, kita belum bisa mengidentifikasi. Pak, ada informasi apa memang betul ada anggota? Saya nggak tahu. Belum. Ya, saya tidak fokus itu. Fokus saya hari ini adalah kita ingin secara bertahap untuk mengangkat jenazah dan setelah itu merecovery lingkungan di sini. Recovery-nya gimana, Pak, nanti rencana, Pak? Ya, kan sudah bisa dilihat sekeliling ini kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik, dan di atasnya kebunnya udah naik ke puncak. Kita sudah bisa melihat lah ini faktornya apa. Recovery-nya nanti gimana, Pak, rencana, Pak? Kalau bantuan sih nanti setiap kepala keluarga yang meninggal kita siapkan 25 juta. Setelah itu seluruh rumah di sini mau kita relokasi, jangan di sini lagi. Saya sih lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Artinya ada alih fungsi lahan, Pak, kalau melihat secara ini, Pak? Ya ini kan sudah jelas. Ya, jadi setelah ini warga di sekitar sini segera direlokasi dan ini dihutankan karena potensi terjadi lagi sangat tinggi dan di sekitar sini sudah mencemaskan kalau menurut saya. Saya tadi keliling sangat mencemaskan. Pak, ini kan hujan lagi, proses evakuasi apakah akan diberhentikan dulu atau seperti apa? Iya, kita jalan dulu lah. Tetapi tetap yang mengevakuasi harus hati-hati. Ya. Terima kasih, Pak. Buka jalan, buka. Sudah punten tengah. Tengah kosongin tengah. Ayo geser Pak. Geser Pak. Geser Pak. Udah. Geser Pak. Geser. Ya Bu, nanti tentang ini Bu kita. Jabar 1 di TKP kita lihat lagi sama terbantu oleh polisi.
Sosfiti ke atas. Siapa yang di sana? Kang. Tapi ibu nggak ada keluarga yang di sana. Siapa teman yang di sana? Ada yang di Pasir Kuning atas. Ada. Iis, ya. Ya ada yang sempat, mungkin ada yang enggak, mungkin yang terdampak langsung itu mah enggak sempat menyelamatkan diri karena alurnya ke sana. Karena Puluhan rumah tertimbun material dalam insiden tanah longsor yang menerjang wilayah Desa Pasir Langgo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu 24 Januari dini hari. Seorang ibu yang menjadi korban selamat menceritakan detik-detik terjadinya bencana longsor di wilayah tersebut. Sang ibu mengaku sempat mendengar dentuman keras seperti ledakan pada Jumat 23 Januari sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun longsor besar baru dipastikan terjadi beberapa jam kemudian, tepatnya sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Suara keras tersebut diduga berasal dari pergerakan awal material tanah di lereng bukit hingga membuat sebagian warga terkejut hingga waspada. Beberapa korban tidak sempat menyelamatkan diri lantaran longsor terjadi secara tiba-tiba. Saat longsor terjadi, beberapa warga berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari dalam rumah. Namun sebagian lainnya tidak sempat menghindari lantaran rumah mereka langsung tertimpa material longsor. Bahkan material tanah dan bebatuan langsung menghantam permukiman warga dalam waktu singkat. Akibat bencana ini, sejumlah rumah hingga properti mengalami kerusakan parah dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka. benturan kayak bom gitu jam 11, cuman pas kejadiannya itu jam 2 itu pas Dini hari. Ya, masih Warga nggak menyelamatkan diri. sempat ya, ada yang sempat, mungkin ada yang enggak, mungkin yang terdampak langsung itu mah enggak sempat menyelamatkan diri karena alurnya ke sana. Karena langsung begitu ada itu kan langsung padamkan listrik gitu, jadi keluarga itu belum sempat menyelamatkan diri. Sekarang warga mengungsi Bu ya. Ya, keluarga terdekat itu yang terdampak mungkin semua. Ada yang di aula desa Pasir Langgo, ada yang ke saudaranya mungkin ke sebelah kampung gitu. Jadi ini keluarga Jajang yang belum ditemukan berapa orang lagi Bu? 5 orang. 5 orang ya. Suami, istri, menantu, putu, anaknya. Oh, anaknya. Ya, ada yang kecil juga. Ibu dengan siapa Bu? Apa? Ibu dengan siapa? Saya Bu Anies Jubaida. Saya Ini kebetulan Siti Jubaida, ya, keluarganya? Keluarganya saya kebetulan dari Desa Cipadan, Kampung Ngablok, RW 5. Atur nuhun Bu Ani Ya, ya. sama-sama. Kalau jumlah yang terkena itu berapa? Jumlah apa? Jumlah yang belum Rumah. ditemukan. Jumlah yang belum ditemukan itu info terbaru 17 keluarga yang belum ditemukan sama sekali. Ya. Keluarga ya? 17 keluarga yang belum ditemukan sama Tadi satu sekali. keluarga diantaranya ada berapa orang? Ada tadi yang 2 keluarga itu 9 orang jumlahnya. Jadi rata-rata mungkin satu keluarga itu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang gitu. Satu keluarga itu. Karena juga informasi juga ada sebagian tentara juga kan yang lagi berlatih mungkin sama juga terbawa arus banjir bandang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.